ngepoin tentang budidaya jahe yang lagi booming terkait dengan masalah corona. Alhamdulillah pada siang hari ini saya berada langsung dengan petani jahe nomor 1 di wilayah Oku sebagai pionir, langsung dengan yang punya, dengan bosnya ya. Ini kebetulan hari ini lagi panen. Kita lihat medianya, ini media yang paling unik di seluruh Indonesia, mungkin baru ini ya. Oke, kita lihat. Ini pemiliknya, nah namanya Pak Yoyo. Nah, oke Pak Yoyo, selamat siang Pak. Nah, ini bosnya memang low profile gitu, pakai kaos oblong, pakai kaos singlet, tapi calon miliarder dari jahe. Nah, ini pemirsa, kita sudah di tempat pemanenan jahe ya, dengan pemiliknya langsung, petani langsung dari jahe ini, namanya Pak Yoyo. Ini dia orangnya. Nah, Pak Yoyo ini merupakan pionir dari penanaman jahe dengan media limbah. Nah, medianya limbah dari karet yang banyak sekali terdapat di wilayah Sumatera Selatan, karena ini sentra karet Balem. Nah, karet kita itu sangat kotor sehingga limbahnya itu cukup banyak, itu dibuang percuma di pinggir-pinggir jalan untuk nimbun-nimbun jurang-jurang yang cukup dalam, akhirnya menggunung. Nah, dimanfaatkanlah oleh Pak Yoyo ini sebagai media tanam dari jahe, dan ternyata hasilnya luar biasa pemirsa, subur sekali. Beliau ini merupakan pionir pertama kali yang menanam jahe dan uji coba, alhamdulillah berhasil. Padahal media itu tidak diapa-apain kecuali ditambah dengan pupuk kandang kompos dari kotoran kambing Pak Yoyo ya. Nah, ngomong-ngomong, ini udah berapa bulan umurnya nih Pak Yoyo? Umur 12 bulan. Umur 12 bulan pemirsa. Jadi ini sudah di samping layak konsumsi, ini layak untuk bibit Pak Yoyo. Iya betul Pak. Ini sudah cukup untuk bibit pemirsa, dicocok sekali. Apakah ini sudah ada pemesannya Pak Yoyo? kemarin sudah ada pemesan dari Medan, dari Jakarta, dari Lampung, dan besok yang survei langsung dari Muara II. Wah, ternyata tanpa promosi, tanpa teknik pemasaran yang macam-macam, asal barangnya tersedia, para pembeli itu sudah cukup antri dari berbagai daerah. Nah, ngomong-ngomong, ada berapa ribu tupang tanam Pak yang ditanam selamanya? Yang ditanam 1.500 karung. Kita pakai media karung yang 50 kilo. Biasa. Jadi Pak Yoyo ini untuk tahap pertama ini nanam sekitar 1.500 polybag Pak ya, menggunakan karung. Itu bukan pakai polybag tapi menggunakan karung bekas Pak Yoyo ya. Nah, karung bekas gula, bekas gandum itu dibeli dari toko-toko, dikumpulin, kemudian media tanamnya apa Pak Yoyo? Media tanamnya ampal karet itu dengan kotoran kambing yang sudah kita fermentasi. Medianya hanya limbah dari kotoran karet dari pabrik karet. Nah, jadi medianya adalah media tanah, tapi ini bukan tanah sebenarnya. Ini adalah limbah dari pabrik karet yang banyak di Sumatera Selatan. Ini banyak pabrik karet. Nah, ini limbahnya, kotoran dari karet yang dibuang percuma, dimanfaatkan oleh Pak Yoyo, ditambah dengan pupuk organik yaitu kotoran kambing yang sudah difermentasi, langsung untuk media tanam dari jahe ini. Tidak pakai lain-lain Pak ya. Jadi murni, tidak pakai pupuk kimia, tidak semprot juga Pak ya. Dan hasilnya bisa dilihat besar-besar. ya.
cukup besar-besar. Ini satu karung menghasilkan berapa kilo, Pak? Ini rata-rata 1 kilo 7 on. Satu karungnya 1 kilo 7 on, pemirsa. Jadi kalau 1.500 karung, bayangkan saja 1.500 dikali 1,7 kilo, hampir 2,5 ton ya kira-kira Pak Yoyo ya. 2,5 ton kurang lebih dari hanya 1.500 lubang tanam. Baru coba-coba, tahap coba-coba. Nah, ini tahap uji coba. Nah, kabarnya Pak Yoyo mau nanam yang lebih luas lagi, Pak ya. Insya Allah nanti nanam 12.000 karung pakai media yang sama. Gila. 12.000 karung rencananya Pak Yoyo ini, tapi Pak Yoyo sudah nggak susah lagi cari bibit karena ini sudah merupakan bibit. Nah, Gitu. siap untuk bibit. Ini saja indennya sudah cukup banyak Pak Yoyo ya. Untuk bibit ini rebutan. Jadi untuk Anda yang mau nanam jahe nggak usah khawatir jualnya kemana. Kalau barangnya ada, nggak usah khawatir. Pak Yoyo pun siap ikut membantu memasarkan, Pak ya. Asalkan sesuai dengan standar SOP-nya, dan kalau nanam itu diusahakan jangan nanggung. Soalnya bos-bos besar itu langsung datang ke tempat dan bawa mobilnya kalau barang nggak nanggung. Kalau nanggung malah kita sendiri yang repot. Nah, pemirsa, intinya kalau mau nanam nggak usah tanggung-tanggung. Tanam saja minimal 1.500 atau 2.000 bibit, 2.000 karung. Hasilnya 500 atau 1 ton, nggak usah khawatir menjualnya. Yang susah itu kalau nanamnya cuman tanggung ya 10 kilo, panennya 20 kilo. Itu orang mau datang, tengkulak mau datang juga susah. Itu. Tapi kalau sudah pontonan seperti ini, nggak usah khawatir. Nah, ini harga Pak Yoyo. Berapa harga sekarang Pak Yoyo? Untuk bibit ini biar kita bareng-bareng nanam lagi, kita kasih harga 40.000 per kilo biar semuanya ikut bareng-bareng nanam. Ini kalau di mall ini saudara pemirsa, ini harganya sudah mencapai 90.000 per kilo. Ini jahe merah. Jahe merah super ya. Nah, untuk sosial Pak Yoyo ini sebenarnya di sini Pak Yoyo ini sebagai influencer. Begitu kemarin kelihatan tanamannya subur-subur, begitu tanamannya ini di pinggir jalan, itu hampir banyak orang itu survei ke sini untuk coba-coba mau menanam. Bahkan ada yang sudah sampai mempersiapkan lahan sampai cukup hektaran ya. Bahkan Pak Camat pun sampai sudah meninjau dari lahan Pak Yoyo ini langsung. Karena beliau ini influencer, mempengaruhi hampir banyak orang di wilayah sekitar sini sampai keluar kota Pak ya. Datang ke sini hanya untuk belajar masalah jahe. Karena Pak Yoyo itu awalnya hanya belajar. Tapi dari belajar ini dan berhasil, beliau akan kembangkan lebih banyak lagi. Bayangkan saja pemirsa, 40.000 saja dijual, kalikan 2,5 ton, sudah berapa keuntungannya? Boleh Anda bayangkan, ini calon miliarder ini saudara. Apalagi sekarang dia sudah mempersiapkan penanaman untuk 12.000 karung. Saya nggak bisa bayangkan, tapi ya luar biasa. Tapi kita dukung, masih muda, visinya sangat ke depan. Kita dukung terus petani-petani Indonesia. Bahkan pemerintah luar negeri cukup banyak Pak Yoyo ya. Dan Indonesia nggak sanggup memenuhi ini. Tapi ada imbasnya pemirsa dari Pak Yoyo ini menggunakan limbah. Saat ini pabrik satu-satunya di wilayah Batu Marta yang tadinya limbah itu menggunung tinggi, sekarang sudah habis pemirsa. Ya, semua bawa ambil pakai truk ya. Jadi limbah ini sekarang sangat bermanfaat. Mungkin dengan video ini nanti bukan hanya pabrik di wilayah Batu Marta, wilayah Sumsel saya yakin akan sangat laku limbah-limbah pabrik karet ini. Tentu saja ini di samping menguntungkan bagi petani juga menguntungkan bagi pihak pabrik. Nggak bingung buang limbah lagi mereka, ya, dan sangat bermanfaat. Selama ini dibuang sia-sia itu limbah. Ini contoh limbahnya. Nanti kita lihat ya. Nah, itulah pemirsa prospek untuk penanaman jahe ke depan dengan media utamanya adalah limbah pabrik karet menggunakan media karung
Kenapa media karung, Pak Yoyo? Mudah perawatannya, Lebih dan mudah simple. perawatan, simple. Jadi rumput-rumput liar tidak banyak, kemudian lahan mungkin tidak terlalu luas, Pak ya. Semua nutrisi yang ada di atas di dalam karung bisa diserap sepenuhnya Maksimal. Oleh tanaman, sehingga tanaman lebih cepat besar ya. Oke pemirsa, coba kita lihat limbahnya sama tempat penanaman dari tanaman jahe milik Pak Yoyo ini. Oke, kita lihat langsung dari langit. Tapi pemirsa, limbah karet ini sangat gembur sekali ya, sehingga kalau kena panas itu airnya cepat menguap, sehingga waktu kemarau memang harus agak ekstra Pak Yoyo ya, penyiramannya harus ekstra dan rutin itu. Tapi untuk perkembangan umbi karena ini sangat gembur itu cepat Pak Yoyo ya, iya cepat sekali. Nah, ini sampai bawah-bawah ini jahe semua. Kita coba lihat satu nanti ya, kita bongkar satu seperti apa. Gitu. Nah, kita bongkar satu pemirsa. Kita lihat. Nah. Kalau pakai media karung kita bongkarnya gampang. Nah, lihat ini penanamannya, pemanenannya dengan media karung gampang sekali pemirsa. Wih, lihat. Ini uji coba ini Pak Yoyo ini pemirsa. Uji coba hasilnya seperti ini. Anda lihat, luar biasa. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Wih, ini bakalan makmur petani Indonesia kalau seperti ini semua. Ya. Lihat hasilnya pemirsa. Wih, cukup besar dan mudah sekali. Untuk pemanenannya mudah sekali karena tanahnya sangat gembur, sangat lembut, nggak perlu cangkul, nggak perlu pisau. Dengan tanah saja itu langsung bisa dibersihkan tanahnya. Lihat umbinya 1,7 kilo pemirsa rata-rata per karung. Gila. Umbi semua ini pemirsa. Wih, mantap. Tuh, hanya satu karung seperti ini hasilnya. Ini kayaknya malah lebih 1,7 kilo ini Pak Yoyo. Ya, dirata-ratakan 1,7, 1,5 lah saja. Itu luar biasa. Udah untung banyak. Udah untung banyak. Ya, modal mungkin Pak Yoyo. Modalnya besar nggak Pak Yoyo nanam jahe ini? Kalau modal itu tergantung sih Pak. Kalau kita nanam banyak ya otomatis modal juga lumayan. Tapi dibanding dengan hasil dan untuk harga sekarang ya lumayan untung banget. Modal nggak seberapa pemirsa. Memang modal awal itu bibit yang agak mahal pemirsa ya. Kalau karung, satu karung berapa Pak Yoyo karung bekas? Karung bekas harga kemarin belum rame itu sekitar 2.000. 2.000 harga karung bekas itu 2.000, bahkan di tempat lain, di tempat sentra-sentra padi yang nggak dipakai itu mungkin bisa 1.000 atau 1.500 Pak Yoyo ya. Itu harga karung. Bandingkan dengan polybag yang sampai 40.000 kemarin Pak Yoyo. Polybag khusus yang untuk tanaman, untuk tanaman jahe itu ada sampai harga 40.000. Nah, kita pakai yang simpel-simpel saja, pakai karung. Ya, murah meriah. Hanya kerugiannya karung ini hanya sekali pakai Pak Yoyo ya. Seperti kita lihat tadi, begitu kita panen karungnya hancur. Gitu. Tapi nggak apa-apa, Anda bayangkan ya. Untuk nanam jahe dari satu umbi seperti ini itu kita ambil hanya beberapa seperti ini. Ini sudah jadi bibit. Ini sudah dapat berapa puluh bibit pemirsa. Jadi kalau kita ngambil satu ini untuk bibit, ini sudah dapat puluhan bibit. Ini sudah puluhan karung dari satu ini. Hasilnya itu 1,7 kilo per karung,
1 kilonya rata-rata 40.000 harganya. Kalikan saja pemirsa, modal hanya segini, ini jadi segini banyaknya dengan harga 40.000. Mungkin orang nggak nyampe 10.000 pemirsa. Apalagi limbah gratis. Saat ini limbah karet itu gratis, ya cukup banyak di pabrik-pabrik karet itu numpuk. Gitu. Inilah hasilnya. Pak Yoyo, kita lihat lagi coba ke kebun yang satunya lagi, ya. Gitu. Hasilnya akan sama seperti ini semua insya Allah. Mantap. Nah, ini dari kebun yang pertama pemirsa. Ini nggak jauh ke kebun yang kedua. Nah, ini samping rumah Pak Yoyo. Ini tadi sedang proses pemanenan. Nah, ini hanya nyebrang jalan sedikit. Nah, ini dia pemirsa. Nah, ini dia pemirsa, kebun kedua dari Pak Yoyo, jaraknya hanya sekitar 50 meter nyebrang jalan. Ini juga tanah orang, Pak ya? Iya, Pak. Hanya numpang tanah yang tidak terpakai, daripada nganggur. Sama Mas Yoyo ini dimanfaatkan. Hasilnya luar biasa. Ini nggak nyewa, Pak ya, tanah ini? Untuk wilayah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, tanah lebar, ya, hanya pemalas yang kelaparan, ya, numpang tanpa bayar, tanpa sewa, dikasih bersih seperti ini malah seneng yang punya, gitu, ikut dipelihara, hanya numpang juga tidak merusak tanah. Kenapa? Karena kita tidak nyangkul, kita hanya narok polybag dari karung. Oke, kita lihat. Nah, ini dia kebun kedua dari Pak Yoyo. Sama suburnya pemirsa. Ini usianya agak sedikit lebih muda dibanding yang tadi. Ini usia berapa bulan Pak Yoyo? Ini usia 10 bulan lebih. Kalau itu tadi usia 1 tahun atau 12 bulan, siap untuk bibit. Ini usia 10 bulan. 10 bulan. Ini kelihatannya sudah siap panen juga sebenarnya, cuman sayang kita tunggu sekitar 2-3 bulan lagi Pak Yoyo ya. Di samping untuk konsumsi lebih bagus, lebih besar-besar, juga untuk bibit lebih siap dan lebih bagus. Nah, ini kurang lebih 500 karung, berarti sana tadi 1000 Pak ya. 1000-an karung. Nah, ini ada kawat-kawat ini pemirsa. Sebelum ini siap panen seperti ini, awalnya ini diberikan paranet. Waktu usia masih baru tanam, ini dikasih paranet pemirsa, karena cuaca kita di Sumatera ini cukup terik. Maka kita beri paranet, kemarin hasilnya sangat hijau sekali pemirsa. Karena ini sudah siap untuk mendekati panen, maka paranetnya kita gulung supaya dapat sinar matahari untuk perkembangan dari umbi. Nah, jadi 2 bulan atau 3 bulan sebelum panen, paranet ini kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Lihat, rumput tidak terlalu banyak karena di karung, jadi kita nggak nyangin, kecuali yang di sela-sela karung. Nah, pemirsa, kita sudah keliling-keliling ke kebun Mas Yoyo tadi. Hasilnya luar biasa. Jadi untuk Anda para petani Indonesia atau calon-calon petani muda Indonesia, yang pertama, tumbuhkan semangat bertani kita dulu Pak Yoyo ya. Jangan pernah takut, jangan pernah takut soal pemasaran, jangan takut rugi. Jahe ini nggak pernah ada ruginya. Kasar ngomong Pak Yoyo,
Harga Rp10.000 saja udah untung Pak Yaya. Udah untung banget. Harga Rp10.000 saja itu sudah untung karena biaya produksi nggak nyampe Rp5.000 per kilonya, per kolibetnya. Bayangkan, apalagi dengan saat ini harga sampai Rp40.000. Udah silahkan pemirsa hitung sendiri. Nah pemirsa, untuk estimasi antara biaya penanaman dengan keuntungan dari panen, kita coba lembar di oret-oretan, di reng-rengan yang coba saya buat ini, supaya membuat kita lebih semangat lagi untuk bertani. Maka pemirsa hitung sendiri gitu. Nah yang penting kuncinya jangan tanggung Pak Yaya. Kalau nanam jangan tanggung. 1.000 polybag, 2.000, 3.000, bahkan nih Pak Yoyo sudah siap dengan 12.000 polybag. Nanti kita tunggu video berikutnya waktu penanaman 12.000 karung polybag dari Pak Yoyo ini. Pesan-pesan untuk petani kita Pak Yoyo. Semangat terus, jangan pantang menyerah. Kita belajar bertani milenial. Petani milenial. Oke, selamat untuk petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.